Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, pada dasarnya masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri ini jarang sekali kita temui pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan contoh saja. Kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan limit fungsi trigonometri. Contohnya, sebuah gelombang berjalan secara merambat pada tali dengan ujung tetap. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada tali tersebut adalah Y sama dengan 0,05 sinus V dikali dalam kurung 2T dikurang X, dengan X dan Y dalam satuan cm dan T dalam satuan detik. Tentukan besar simpangan di titik yang mendekati jarak 0,5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2/3 detik. Pembahasannya, nah titik asal telah bergetar selama 2/3 detik. Berarti persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai Y sama dengan 0,05 sinus V dikali dalam kurung 4/3 dikurang X. Dari mana dapat 4/3 ini? Lihat, ingat T ini ya, T sesuai dengan keterangannya T dalam satuan detik. Artinya sesuai dengan bentuk rambatannya ini kan 2 dikali T, artinya 2 dikali 2/3. 2 dikali 2/3, maka hasilnya 4/3 dikurang X. Nah, tidak yang mendekati jarak 0,5 dari titik asal. Berarti X-nya mendekati 0,5. Dengan demikian, Y sama dengan limit dari 0,05 sinus V dikali dalam kurung 4/3 dikurang X. Untuk X mendekati 0,5. Nanti kita gantikan X ini dengan 0,5. Nah, ini dia. Sama dengan 0,05 dikali sinus V dikali, 0,05 sinus V dikali dalam kurung 4/3 dikurang. Nah, 0,5 itu kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan maka bentuknya 1/2 ya. Untuk menyesuaikan agar mudah diproses ya, karena ini sudah dalam bentuk pecahan maka 0,5 nya juga kita bentuk dalam bentuk pecahan ya. Kita gantikan ini dari fungsi X-nya 0,5 menjadi dalam bentuk pecahan maka dapat 1/2. Maka kita kerjakan yang terlebih dahulu dalam kurungnya ya, 4/3 dikurang 1/2. Nah, ini proses pengerjaannya. Jadi kalau kita ingat kembali ya, pengurangan pecahan ya, ini pelajaran SD sebenarnya, SD kelas 4 kalau tidak salah ya. Jadi ini prosesnya, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, maka hasilnya 5/6 ya. Nah, prosesnya 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali 4 8. 6 bagi 2 dapat 3. 3 dikali 1 3. Maka 8 dikurang 3 5/6. Maka di sini dapat 5/6. Oke, tapi didahulukan untuk 5/6-nya, nanti baru V-nya ya. Sama dengan 0,05 kali sinus 5/6 dikali V. Oke, sama dengan 0,05 sinus 5/6 dikali V ini kan nilainya 180 derajat, maka 5/6 dikali 180 derajat. Oke, sama dengan 0,05 dikali sinus. Nih, 5 dikali 180 derajat itu dapat 900 derajat per 6. Sama dengan 0,05 sinus nih, 90 derajat, 900 derajat per 6 itu dapatnya 150 derajat, atau 900 derajat dibagi 6 itu dapatnya 150 derajat. Oke, sama dengan 0,05 dikali, nah sinus 150 derajat itu hasilnya 0,5, maka 0,05 dikali 0,5 maka hasilnya 0,025. Nah, jadi besar simpangan di titik yang mendekati jarak 0,5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2/3 detik adalah 0,0225 cm. Nah, kita lanjutkan
pembahasan kita ya. Kita lanjutkan dengan membahas limit di ketakhinggaan. Nah, ketakhinggaan ini ada juga yang menyebut limit di tak hingga bisa, atau limit di ketakhinggaan juga tidak menjadi masalah. Nah, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, suatu limit itu bisa dikatakan tak hingga atau limit di ketakhinggaan jika dan hanya jika limit ya, ini limit fungsi x ya atau limit fx itu sama dengan L untuk X mendekati min tak hingga. Nah, grafiknya nih, ini grafiknya nih. Limit fungsi X itu ya sama dengan L untuk untuk X-nya mendekati tak hingga. Jadi posisinya makin ke bawah dari kiri ya, arah ke kanan menuju ke bawah ya. Ini di sumbu X nih ya. Nah, kemudian dan limit fx sama dengan L untuk X mendekati tak hingga. Nah, jadi posisinya X ini bergerak ke atas menuju ke tak hingga. Ke tak hingga apanya? Ke tak hingga nilainya. Artinya semakin besar ke atas nih sampai tak hingga. Karena posisi Y yang arah ke atas ini nilainya positif. Maka semakin naik ke atas semakin tak hingga nilainya dalam bentuk nilai positif. Nah, ini kan kalau kita panjangkan sampai di atas beberapa angkanya ya. Tapi dalam bentuk nilai positif nih, yang yang menuju ke atas sumbu Y ini ya. Nih. Jadi berlaku untuk dua ini. Yang satunya menuju ke negatif tak hingga, artinya kan posisi Y yang ke arah ke bawah ini kan negatif nih nilainya. Semakin ke bawah semakin menuju ke min tak hingga. Tetapi kalau di arahnya ke atas menuju Y ya, ini semakin menuju ke tak hingga. Itu bedanya. Kalau yang ke bawah semakin menuju ke negatif tak hingga, kalau dia menuju ke atas semakin menuju tak hingga nilainya. Kalau ini negatif tak hingga nilainya yang ke bawah nih. Ya dari sini dia ke bawah. Ini menuju ke min tak hingga. Ini dia bentuk limitnya. Tapi kalau dia yang menuju dari X ya, maaf dari X menuju ke tak hingga, ini bentuk grafiknya nih. Ya, ini dia. Tuh. Ini untuk ya salah nih. Oke. Untuk memahami pengertian tersebut, nah silahkan simak uraian berikut. Nah, jadi kita akan buktikan dengan menggunakan fungsi fx ya. Ini dia, fungsi fx-nya. Kita akan membuktikannya. Nah, perhatikan gambar fungsi fx sama dengan 1/x di atas. Ini dibentuk grafik fungsinya. Nah, terlihat bahwa grafik fungsi fx itu sama dengan 1/x tak terdefinisi untuk x mendekat untuk x sama dengan 0. Nah, perhatikan ya. Baik limit fx ini x mendekati min tak hingga ya, atau x mendekati tak hingga ya, posisinya ini tak terdefinisi ya ketika x sama dengan 0, karena ya ketika di dekat 0 dia melengkung di sini ya, melengkung posisinya, maka dikatakan tak terdefinisi di sini ya. Kalau dia posisinya terdefinisi untuk x sama dengan 0, maka posisinya dia lurus ke sini. Ini dia, mendekati 0, tapi di sini dia melengkung jauh daripada 0. Artinya, kalau dalam istilah matematika ini tak terdefinisi untuk x sama dengan 0. Begitu juga untuk x mendekati tak hingga yang arahnya ke atas ya, dari sebelah kanan menuju atas. Nah, ini tak terdefinisi juga untuk x sama dengan 0 karena posisinya sama nih, jauh dari 0 ya. Oke, itu harus diingat. Nah, kita akan buktikan dengan menggunakan limit fungsi fx yang ada ini sama dengan 1/x ya. Itu. Nah, ini dia pembuktiannya.
Nah, nilai nilai fungsi fx untuk x mendekati 0 baik dari kiri maupun dari kanan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, jadi ini yang didekati dari kiri, nah yang ini dari kanan. Nah, cara pembuktiannya, nah lihat nanti kembali ke tabelnya. Siswa-siswi di rumah lihat tabelnya agar mudah dipahami ya. Kita lihat yang didekati dari kiri. Oke, kita lihat tabelnya. Di mana X ini mendekati min 1, maka nilainya min 1. Caranya seperti ini. Lihat. Nah, X posisinya di min 1. Anggaplah di sini min 1. Ya. Min 1. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Kita gantikan X-nya ini dengan min 1. 1 per min 1 itu hasilnya min 1. Makanya di sini nilai dari fx-nya itu negatif min negatif 1. Oke. Jadi ketika posisi X-nya negatif 1, maka fungsi fx-nya ya juga min 1 ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya ini kita masukkan ke bentuk fungsinya. Kita gantikan X-nya dengan min 1. Anggaplah di sini min 1-nya. Oke. Maka hasilnya min 1 atau negatif 1. Sekarang X mendekati negatif 0,5. Nah, maka dapat fungsi dari fx-nya negatif 2. Sama caranya. Jadi anggap di sini min 1, di sini lebih dekat lagi dengan mendekati 0, negatif 0,5. Nah, caranya 1 per negatif 0,5 artinya 1 dibagi negatif 0,5, maka didapatlah hasilnya negatif 2 ya. Nah, kesimpulannya ya, anggap saja nih, kita ambil yang terakhir lagi nih. Negatif X mendekati negatif 0,001. Nah, maka nilai dari fungsi fx-nya negatif 1000. Ya. Maaf. Nah, ini dia. Anggaplah di sini negatif 0,00. Maka 1 dibagi negatif 0,000, maka nilai dari fungsi fx-nya negatif 1000. Artinya, nah kita simpulkan di sini bahwasanya ya semakin menuju arah nilai x-nya ini ya semakin mendekati 0, maka nilai dari fungsi fx-nya semakin mendekati tak hingga. Itu kesimpulan yang kita ambil. Nah, semakin nilai x ini, posisi x ya, ini lihat ini kan sumbu x. Nih, kesimpulannya, semakin x ini mendekati 0, maka fungsi fx ini nilainya semakin mendekati tak hingga. Itu harus diingat. Bapak ulangi lagi ya. Untuk yang didekati dari kiri ya. Jadi, X ini semakin mendekati 0, maka fungsi fx-nya nilainya semakin negatif tak hingga. Tuh. Artinya semakin mendekati negatif tak hingga. Oke, diulangi lagi. Didekati dari kiri, ya. X yang didekati dari kiri, ya. Ketika X ini semakin mendekati 0, maka fungsi fx-nya semakin mendekati negatif tak hingga. Itu harus diingat. Oke.